di salah satu warung, pasangan batin saya sedang ngobrol dengan seorang pria. Di situ saya, di hati itu timbul langsung, aduh, gawat ini mah. Akhirnya saya datengin itu orang tersebut. Saya tanya ke pasangan saya, kok kamu lama-lama banget? Ayo kita pulang aja. Pasangan saya di situ nggak mau. Akhirnya di situ timbullah keributan. Saya tanya ke yang ngobrol sama pasangan saya, Kang, kamu ngobrol sama pasangan saya maksudnya apa? Timbul di situ kecemburuan. Di situ saya marah-marah karena tahu tiba-tiba ingin marah aja. Nah setelah saya marahin, dia menjawab, ya ini istri kamu kok, pasangan kamu yang datang ke sini. Saya mah cuma ngobrol aja. Ngobrolnya begitu, tapi nggak ada yang lain-lain kan? Enggak. Nah tanpa sepengetahuan saya, ternyata pasangan saya dan laki-laki tersebut ya saling tukar telepon. Akhirnya pulang ke kamar lagi. Tapi pasangan saya, waktu saya tiba-tiba datang gairah kembali, saya ajak untuk berseteduh, dia menolak, tidak mau. Udah capek alasannya. Ya udahlah kalau udah gitu mah, kita pulang aja. Ketika menunggu datang kereta tiba, saya lihat itu laki-laki tersebut yang siangnya itu ngobrol dengan pasangan saya ada di situ, dia juga mau sama arah pulang. Di situ saya timbul sudah pikiran dan hati tidak enak aja. Bahkan pasangan saya banyak berbicaranya itu dengan laki-laki tersebut. Udah tidak mau lagi dengan saya. Saya panggil, sini kamu. Kamu ingat, kita waktu awal sebelum keberangkatan, kalau kamu ingin sukses, ingat kita sudah membuat komitmen. Kok kamu malah begini? Di situ saya ribut, ribut di stasiun itu. Setelah ribut, datanglah kereta. Naik. Setelah duduk, pasangan saya nggak mau. Saya ajak duduk dengan saya. Nggak mau, dia memilih dengan laki-laki tersebut di depan saya. Di situ saya jelas emosi, sampai emosi memuncak, saya sampai mau berantem di kereta. Dicegah sama pasangan saya. Udah jangan berantem, bikin malu. Ya udah, kamu, udah saya. Di situ tiba-tiba saya emosi dan gelap mata. Kalau tidak kurang-kurang melihat masyarakat di situ ya para penumpang maksudnya yang duduk di pintu, udah saya tonjok itu laki-laki tersebut. Langsung saya keluar karena saya masih emosi di situ. Saya langsung keluar. Saya berdiri di pintu kereta sampai di Kota Bandung, stasiun Kota Bandung. Nah setelah di stasiun, akhirnya saya berpisah dengan pasangan saya. Saya telepon kembali ke pasangan saya. Kamu ini untuk ritual yang ke-6 gimana? Siap nggak berangkat? Aduh, maaf saya nggak siap. Kalau dengan saya udah berpasangan dengan laki-laki yang kemarin lihat. Di situ saya langsung lemes hati saya. Perjuangan saya, pengorbanan saya. Yang ritual ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 itu berakhir bisa sia-sia. Setelah pasangan saya memutuskan tidak mau lagi berpasangan dengan saya, datang saya ke rumah Pak Haji. Saya curhat sama beliau. Pak Haji, saya ceritakan begini-begini, ini gimana nih untuk ritual ke-5, pas mau ke-6, pasangan saya udah gak mau lagi sama saya. Dia udah sama pasangan yang lain. Waduh, kalau gitu kamu bisa gagal ini. Bisa gagal Pak Haji. Iya, kamu harus menuntaskan ke sana. Sebulan sekali ke sana selama 7 bulan, berarti 7 kali kamu ke sana harus dengan pasangan yang sama. Tidak boleh dengan pasangan yang lain. Kalau begitu kamu bisa gagal, kata Pak Haji tersebut. Akhirnya di situ dengan perasaan saya lemas ya. Hati dan pikiran lagi bingung, saya serba bingung itu. Besoknya tiba-tiba mesin jahit itu yang 2 itu rusak. Saya betulin uang tetap nggak bisa jalan itu mesin. Akhirnya udah saya jual kedua mesin tersebut. Setelah saya jual, tiba-tiba ada teman saya yang ngajak kolaborasi untuk membuka usaha. Udah kamu usaha aja sama saya, kamu punya modal berapa? Ini sekian dari hasil penjualan 2 mesin jahit. Udah kamu percayakan aja, saya yang kelola. Saya percayakan uang tersebut sama teman saya dengan harapan akan berkembang. Ternyata di luar perkiraan dan di luar kendali saya. Tiba-tiba teman saya itu menipu saya, dia lari, lost contact langsung. Kurang lebih dari penjualan mesin itu sekitar 4,5 juta lah. 4,5 juta uang saya yang digolangin itu dibawa kabur sama dia. Nah saya hancur lagi di situ. Setelah saya hancur,
Saya tanya pasangan saya marahin telepon. Nih gara-gara kelakuan kamu yang tidak tahan dan tidak kuat godaan, kamu berselingkuh lagi dengan laki-laki yang lain, kamu tidak mau berpasangan dengan saya untuk ritual yang keenam. Akhirnya begini, usaha saya kacau kembali, uang hasil dari penjualan mesin ditipu teman saya. Terus kamu gimana? Ya maaf, menangis itu pasangan saya. Saya juga sama, usaha kuliner saya sepi. Akhirnya uang modal tersebut saya pakai sehari-hari untuk makan. Dan saya diancam cerai sama suami. Hancur rumah tangga saya. Dia menangis. Bukannya kamu sudah berangkat ritual yang keenam, nggak jadi laki-laki itu tiba-tiba dia nggak mau. Nah di situ kan saya udah bilang teh waktu awal-awal ritual, komitmen kita itu harus begini berdasarkan informasi dari Pak Haji tersebut. Beliau orang kaya teh, dia meminta, Mang Iya gimana kalau kita balikan lagi ke sana? Oh nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kata Pak Haji yang memberikan bocoran ke saya, kalau sudah berpasangan, ya satu berpasangan dengan si A contohnya, gagal, udah nggak bisa kembali. Ya udah, yang sudah biarlah sudah berlalu karena kamu nggak kuat dan tidak tahan godaan, akhirnya usaha kita hancur berdua kembali. Jadi hancur mengenai usaha kita. Bahkan yang lebih parah, pasangan batin saya sempat bercerai dengan suaminya, begitu Mang Ei. Arti kata pesugihan itu tidak gagal sebenarnya. Tidak gagal gitu. Hanya perbuatan Pasangan saya, tadi. iya. Boleh nggak kalau dikawin Tidak boleh. pasangan itu? Jadi di ritual di Gunung Kemukus, ketika kita sukses, kita tidak boleh menikahi pasangan kita, kan itu hanya batin. Jadi kita berpasangan selaku suami istri hanya berlaku untuk di Gunung Kemukus, bukan di sini di tempat kita berasal, dan tidak boleh dinikahi. Kalau kita nikahi ya sama, hancur kembali. Andaikan sudah berhasil, harus tetap pergi ke Kemukus. Seandainya sudah berhasil, kita tetap sowan, datang ya ke Gunung Kemukus itu, kita ngambil waktunya apa setahun sekali atau 2 tahun sekali gitu. Kita sowan ke Ibu Dewi Ontrowulan dan Pangeran Samudro gitu. Dengan pasangan. Dengan pasangan yang sama, tidak boleh ganti pasangan. Tidak boleh diulang kembali setelah gagal. Setelah gagal tidak boleh diulang kembali, kecuali kalau ada pasangan lagi.